kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bareng. Kali ini kita akan belajar mengenai integral tak tentu. Apa itu integral? Integral disebut juga dengan antiturunan. Karena integral merupakan kebalikan atau inverse dari turunan. Masih ingat ya materi turunan kemarin? Oke. Definisinya seperti ini. Misalkan kita punya fungsi f(x), kemudian fungsinya kita turunkan, maka turunannya adalah f aksen x. Ada aksennya ya, turunan. Nah, jika fungsi yang sudah diturunkan ini kita integralkan, maka akan kembali menjadi fx, akan kembali ke fungsi awal. Seperti itu. Rumus untuk menentukan integral tak tentu itu gini. Integral dari a x pangkat n dx. Perhatikan ini simbolnya integral. A ini adalah angka di depannya variabel yang biasa kita sebut dengan koefisien. Variabelnya ini x pangkat n dx. Dx itu diferensial x. Jadi di soal integral belakangnya ada dx-nya ya. Sama dengan a. Nah, koefisiennya ditulis lagi dibagi n ditambah 1. Jadi dibagi pangkatnya ini ditambah 1. X pangkat n ditambah 1. Perhatikan, ini pangkatnya ditambah 1 dan yang bawah ini adalah pangkat yang sudah ditambahkan tadi. Yang bawah ini dengan pangkatnya sama ya. Ditambah C. C ini adalah sembarang konstanta yang menunjukkan bahwa itu adalah integral tak tentu. Untuk penjelasan C-nya nanti kita bahas sendiri. Dengan n bilangan rasional. Jadi pangkatnya ini adalah bilangan rasional dan n tidak boleh sama dengan negatif 1. N-nya ini tidak boleh negatif 1 ya. Kalau n-nya negatif 1 nanti hasilnya ada len-nya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Contoh dalam menentukan integral tak tentu seperti ini. Misalkan, saya punya fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3. Perhatikan, ini fungsi awal. Misalkan kita turunkan fungsinya jadi 6x kuadrat. 6-nya dari mana? Dari 2 dikali 3, hasilnya 6. X-nya pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Jadi ini turunannya. Nah, kalau turunan ini kita integralkan, maka menjadi 6-nya ditulis lagi, dibagi 2 ditambah 1. Dari mana? Dari ini. Pangkatnya 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1 ditambah C. 2 ditambah 1 kan 3, jadi kita punya 6/3 X pangkat 3 plus C. 6 dibagi 3 hasilnya 2, jadi 2 X pangkat 3 ditambah C. Perhatikan, sudah kembali ke fungsi semula ya, cuma bedanya ini ditambah C. 2X pangkat 3 sudah kembali. Kenapa harus ditambah C? Penjelasannya seperti ini. Misalkan saya punya fungsi x kuadrat, itu turunannya kan 2x. Kalau fungsi saya x kuadrat ditambah 1, x kuadrat turunannya kan 2x, sedangkan ditambah 1 ini turunannya kan 0 ya, tidak kita tuliskan. Jadi turunannya sama, yaitu 2x. Untuk fungsi misalkan x kuadrat dikurangi 5.
turunannya kan juga 2x. X kuadrat turunannya 2x dikurangi 5. Turunannya kan 0. Jadi ketika fungsi ini mempunyai turunan yang sama, yaitu 2x. Jika 2x ini kita integralkan, jadinya kan 2 dibagi 1 ditambah 1. Pangkatnya ini kan 1 ditambah 1. Ini jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi kita punya 2 dibagi 2 dari 1 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah C. 2 dibagi 2 kan 1 ya, 1 dikali X kuadrat tetap X kuadrat ditambah C. Nah, kalau 2X ini saya integralkan hasilnya X kuadrat harus ditambah C. Kenapa? Karena untuk mewakili ini, yang pertama ini kan C-nya artinya 0 ya. Yang ini 1, yang ini negatif 5. Jadi munculnya C ini karena beberapa fungsi berbeda itu mempunyai turunan yang sama. Dan turunannya itu kalau kita integralkan itu hasilnya cuma ini saja. Yang angka hilang tadi tidak muncul. Jadi untuk mewakili berbagai angka ini bisa 0, bisa 1, bisa negatif 5, atau bisa yang lain, itu makanya ditambah C. Jadi C itu sembarang konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak ada variabelnya. Seperti itu. Bisa difahami ya? Berikutnya kita bahas mengenai sifat-sifat dari integral tak tentu. Sifat ini biasanya kita gunakan untuk menentukan integral tak tentu. Sifat yang pertama, integral dari A dx. Perhatikan A ini adalah sembarang angka ya. Pokoknya angka yang tidak ada variabelnya, berarti kalau diintegralkan jadinya AX ditambah C. Tinggal kita tambahi dengan X. Contohnya gini. Misalkan integral dari 2 dx. Ya, tinggal kita tambah X saja. Jadi 2X ditambah C. Berikutnya integral dari fx ditambah gx dx. Perhatikan ini ada penjumlahan fungsi kemudian diintegralkan. Berarti hasilnya adalah integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. Jadi integral fungsi pertama ditambah integral fungsi kedua. Dan integral dari fx dikurangi gx dx itu sama dengan integral dari fx dx dikurangi integral dari gx dx. Jadi integral dari pengurangan dua buah fungsi itu sama dengan integral fungsi pertama dikurangi integral fungsi yang kedua. Contohnya gini. Misalkan kita diminta menghitung integral dari 8x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, kita pakai rumus tadi ya. Berarti pangkatnya ini ditambah 1. 3 ditambah 1 berarti pernya juga 3 ditambah 1. 8-nya kita tulis lagi. Yang ini pangkatnya 2 berarti 2 ditambah 1. Ini pernya 2 ditambah 1. Terus kenapa ini angkanya 1? Karena di depannya x kuadrat ini tidak ada angkanya. Tidak ada angkanya kan artinya 1 ya. Jadi 1 per 2 ditambah 1. Dan ditambah 4. 4 ini kita pakai sifat yang pertama. Angka saja cukup ditambahi x. Ditambah C. Jangan lupa kalau integralnya tak tentu harus ditambah C. 3 ditambah 1, 4. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi 2x pangkat 4.
dikurangi 2 ditambah 1, 3 ya. Jadi 1/3 X-nya pangkatnya 2 ditambah 1, 3. Ditambah 4X ditambah C. Jadi contoh soal ini gabungan ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada ini sifat yang pertama. Integral dari angka saja. Bisa difahami ya. Contoh berikutnya, misalkan kita diminta menghitung integral dari X ditambah 1 dikali X dikurangi 3. Nah, kalau integralnya berupa perkalian fungsi seperti ini, berarti kita kalikan dulu. Jadi, X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 3, hasilnya negatif 3X. 1 dikali X, hasilnya X ya, dan 1 dikali negatif 3, hasilnya negatif 3. Negatif 3X ditambah X, hasilnya negatif 2X. Kalau kita integralkan, jadinya pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 3. Berarti ini pernya 3. Ini 1 kenapa? Karena di sini ada angkanya, artinya 1. Jadi integral dari X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3. 2X, pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian berarti pernya per 2. Depannya ini ada angka 2, berarti 2/2 X pangkat 2. 2 dibagi 2 kan 1. 1 dikali X kuadrat kan tetap ya, jadi tidak usah kita tuliskan. Jadi integral dari 2X adalah X kuadrat. Dan integral dari 3 adalah 3X. Ini depannya negatif mengikuti soalnya. Jangan lupa ditambah C. Jadi, integral dari X ditambah 1 dikali X dikurangi 3 adalah 1/3 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 3X ditambah C. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu penjelasan mengenai integral tak tentu. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.